Musang, burung-burung hantu itu udah lumrah kalau di sini. Berarti ini bukan penjagaan tentang alam spare part, Pak. Ini mungkin jaga kebun binatang. A few moments later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Cik Ronron. Cik tahu tapi Cik slow. Itu masih bersama channel Cik Ronron. Nah, kebetulan Cik Ronron lagi ada di salah satu gudang spare part, tepatnya di Jalan Marta Dinata, Bumi Ayu Bengkulu. Nah, kebetulan Cik Ronron bakal bertanya sama Pak sebelah Cik Ron ini. Nah, mungkin nggak jauh beda sama video sebelumnya, itu mengenang tentang apa, membicarakan tentang sapam juga sih. Tapi kebetulan di samping Cik Ron ini, kebetulan ini teman lama Cik Ron. Nah, teman dari SD. Nah, kalau pengen tahu siapa Cik Ron, siapa namanya, mungkin diperkenalkan dulu. Nama di sebelah Cik Ron ini siapa? Namanya siapa, Pak? Nama saya itu Dani. Nah, Dani Putra. Nah, dia ini teman SD Cik Ron. Dari tahun berapa itu? Mungkin tahun nggak salah 2006-an. 2006 ya kita hilang kontak. Ya mungkin berpisah lah kan dari SD, terus kita SMP, SMA nggak tahu lagi kemana arahnya kan. Nah, kebetulan ketemu nih sama Pak Dan ini. Nah, jadi mungkin konten isi malam ini masih juga tentang sapam juga. Kebetulan dia jadi sapam juga kan. Jadi mungkin biar tahu juga kan, sahabat Ceron bakal tahu juga nih untuk masalah sapam itu. Mungkin sahabat Ceron kan bakal jadi sapam tuh kan bingung masuk nanti seperti apa. Nah, mungkin kita tanya dulu sama Pak Dani. Nah, mungkin sebelum kita nyambung bertanya-tanya sama Pak Dani ini, mungkin kita salam sapa dulu sama Pak Dani ini. Oke, Pak Dani, apa kabar nih? Wah, Udah baik. lama nggak ketemu kan? Baik Cik Ron. Baik ya. Baik. Jadi untuk penjagaan malam ini aman? Aman. Aman terkendali. Alhamdulillah aman terkendali ini, Cik. Untuk ini kalau boleh saya tahu, ini kan betul piket ya Pak Dani? Iya. Kalau boleh saya tahu nih Pak Dani nggak mengganggu kan untuk Enggak. sekedar untuk nanya-nanya sebentar aja Pak Dani? Enggak. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi Cik Ron, sahabat Cik Ron nih pengen tahu lah tentang mungkin banyak pengalaman dia nih untuk jadi sapam kan. Lama ya, udah lama nggak ketemu kan, tiba-tiba jadi sapam kan. Jadi mungkin dia banyak pengalamannya. Nah, jadi gini Pak Dani, Cik Ron nih pengen bertanya. Kan kita udah lama ketemu. Nah, tiba-tiba bertemu, kaget Cik Ron kan, tiba-tiba jadi sapam. Nah, jadi Pak Dani ini kalau boleh Cik Ron tahu, udah berapa lama menjadi seorang anggota sapam? Kurang lebih kalau untuk jadi anggota satpam itu sekitar 1 tahun 8 bulan. Oh, berarti bisa bilang 1,5 tahun ya? Nah, bisa ini. Itu udah jadi sapam 1 tahun itu langsung tugas di sini. Kalau untuk pertama sekali jadi satpam itu ditugaskan di Humaira Islamic School di Jalan Hibrida 13. Terus setelah di Humaira dipindahkan untuk penjagaan di area gudang spare part ini di PT Bara Mustika Mega Lestari ini. Oh, jadi udah di Umaira langsung ke Bil sini ya? Iya, Itu langsung ke sini. kok bisa dari Umaira ke sini? Oh, kalau masalah itu mungkin tergantung ini ya, apa namanya, outsourcing. Oh, tergantung Untuk, asosiasi. ya. Rollingan jatuh Rolling ya, jatuh. Pak Dani ya. Oh, jadi nah untuk masa tugas dari Humaira sampai ke Bil itu ada nggak pengalaman dari tempat dua itu Pak, dari Humaira sampai di sini? Oh, kalau untuk di Humaira mungkin kan karena mungkin itu banyak tergantung apa namanya, sekolah agama. Oh, sekolahan ya situ ya? Sekolah, Sekolah ya. mungkin kita lebih banyak bergaul dengan anak-anak kecil mulai SD dari ya, SD, TK, terus sampai anak kelas 6-nya. Terus kita harus juga mungkin di sana kan harus pakai peci, Oh, iya, harus namanya sopan. sekolah Islam, Iya. jadi kita harus kelihatan rapi Iya. gitu ya. Mungkin kalau di sini kan gudang spare part, mungkin lebih kebanyakan kalau di sini mungkin patroli aja sih, keliling-keliling.
keliling memantau Memantau keadaan. keadaan. Jadi kan alat spare part ya. Iya. Kalau di Humaira itu jatuhnya untuk penjagaan itu apa tuh? Berarti jatuhnya pelayanan berarti. Iya, pelayanan. Berarti itu Kurang lebih pelayanan. harus pakai senyum sapa salam ya. Iya. 3S. 3S ya, Iya. senyum, salam, sapa. Oh seperti itu ya. Nah jadi di sana kalau kalian udah mulai tugas, nah itu tergantung mungkin instansi tersebut. Ya, seperti Pak Dani nih, dia udah di Humaira, terus dia rolling di PT Bil sini. Nah jadi di Humaira dia kan menjaga sekolah anak-anak sekolah ya. Nah, jadi Sekolah. dia tuh harus di sana tuh menggunakan 3S tadi. Iya. Senyum, sapa, salam. Nah, jadi kita harus seperti ini terus lah ya. Iya, nggak harus seperti ini. Jadi Setidaknya kalau untuk pelayanan. kasih aja pelayanan. Kalau misalnya ada orang tua ngantar, selamat pagi, assalamualaikum. Oh, Mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Kurang Jadi, seperti itu. seperti itu. Nah di sana untuk kalian yang udah mulai jadi sapa, gitu kan. Jadi ada tempat juga guys, kayak di sini itu lebih ketatnya untuk penjagaan, pengontrolan, terus sering patroli Iya. kayaknya. Nah mungkin selama Pak Dani nih tugas dari kurang lebih setahun setengah nih, terus udah dua tempat nih, dari Humaira sama juga di Bil. Nah itu kalau boleh saya tahu nih Pak, Pak Dani udah mengalami diksar belum pendidikan? Oh, kalau untuk Diksar sudah. Sudah Pak Dani. Itu kalau boleh saya tahu, Cik Ron tahu, itu tahun berapa itu Pak? Kalau untuk Diksar itu tahun 2018 Februari 2018. Itu di mana diksarnya Pak? Kalau untuk Diksar kemarin itu di Pekanbaru Riau, karena Bengkulu kemarin kan itu terlambat untuk daftar. Oh dia sudah pembukaan, cuma kita terlambat. Oh iya, masuk untuk gitu. daftar. Jadi kita dapat di Iya, Riau. dapat dari Riau. Nah itu ngomong masalah Pak Dani sudah diksar nih, dan juga dari video saya sebelumnya itu menanyakan tentang berapa lama diksar. Ada yang 23 hari, ada yang 8 hari kalau nggak salah saya sih. Cuman kalau untuk Pak Dani diksar di Riau itu berapa lama? Kalau untuk di Pekanbaru Riau, kalau itu 21 hari. 21 hari, kurang Iya. lebih 21 hari ya. Kurang lebih 21 hari. Nah selama diksar terus 21 hari yang dihadapi Pak Danis itu apa aja yang dihadapi di situ? Oh, kalau untuk itu mungkin banyak ya, seperti kita yang dapat tuh seperti pengalaman, teman-teman baru, keluarga-keluarga baru. Di sana? Iya, Iya, seperti itu ya. Selain di itu waktu diksa ada nggak diajarinnya seperti video sebelumnya itu ada kayak apa namanya itu latihan bela diri, penjagaan, pelayanan, terus banyaklah hal tentang sapam itu ada nggak di Riau situ tempat dan Pak Dani diksa? Kalau untuk di sana mungkin tempat di sana kan mungkin hampir sama ya, seperti itu kan. Kalau di sana mungkin di sana juga diajarin untuk SOP yang harus dijalankan selama bekerja. Terus kita diajarkan bela-bela diri, bagaimana cara menghadapi kalau seandainya ada kejadian yang nggak mau kayak diinginkan, kayak keributan mungkin gitu ya, atau di tempat kerja. seperti itu. Terus kalau dari video sebelumnya juga saya pernah nanya itu diajarin nggak di waktu di Sabtu ada yang namanya drill tongkat, kori sama bolgol. Oh, diajarin. Diajarin semuanya, berarti hampir sama ya untuk diajarin dari tempat beda-beda untuk diksar ya. Berarti termasuk juga Riau pernah mengajar seperti itu ya. Berarti selama diksar seperti Pak Dani bilang nih pernah diajarin seperti pelayanan, bela diri, terus ya belajar tentang pengontrolan, terus keamanan juga kan. Itu udah jadi bekal ya untuk siap tugaskan tempat kita tugas nanti ya. Itu yang kita ambil ya bekalnya. Nah itulah kembali lagi untuk sahabat Citron atau adik sana semua, untuk kalian yang mau ikut diksar, kalau udah nyampe tempat diksar tuh itu harus diambil semua ilmu-ilmunya tuh ya, udah jadi bekal kita untuk tugas tempat kita nanti. Nah, jadi ini Pak ini oke lah untuk diksar kita alhamdulillah Pak dan ini udah diksar nih kan. Nah terus saya kan tadi baru nyampe lihat di tempat kerja Pak Dani, sedikit agak luas, agak menyeramkan. Terus untuk masalah penjagaan di PT Bil ini kayak mana Pak Dani? Ya paling sekitar 2 jam sekali kita mungkin harus patroli ke belakang kan, karena di belakang kan banyak spare part. Oh, di belakang alat berat itu. ya di belakang sana itu
banyak sekali alat-alat, terus ada spare part mobil. Jadi itu yang harus dijaga. Mungkin kan sekitar 2 jam sekali kita harus ke belakang, kontrol tele. Patroli, Pak, ya? Iya, patroli lah. Jadi untuk di sini kalau boleh saya tahu, satpamnya ada berapa orang? Kalau untuk di sini ada 4 orang satpam. Jadi 2 siang, 2 malam. 2 siang 2 malam. Jadi Iya. mungkin Pak Dani lagi piket malam nih. Iya. Berarti yang tadi itu udah lepas dinas ya. Iya, yang pulang. Udah apa namanya tuh udah ini ya. Ya udah habis jamnya. Habis jam kerjanya ya. Nah, jadi untuk penjagaan 2 malam 2 nih. Untuk satpam satunya di mana? Oh, kalau untuk satu lagi dia ada di mes belakang. Mes belakang, Iya, pos mes belakang belakang. gitu. Pos belakang dia. Oh, jadi untuk penjagaan di pos depan ini areanya di sekitar sini aja. Ya, area mungkin di sekitar kantor, dekat-dekat sini. Dekat sini Ya. berarti. Untuk di penjagaan pos 2 itu berarti di belakang. Ya, di belakang. Ada lagi tempat pos di belakang. Nah, ini kan saya udah lihat sedikit agak gelap, mistis, terus ada hutan dari video sebelumnya nih. Saya nanya di salah satu universitas Muhammadiyah Bengkulu sama satpamnya kalau nggak salah sama Pak Ona nih. Saya menanya tentang mistis, dia pernah mengalami tentang mistis. Terus saya bilang untuk masalah misalnya lagi pengontrolan, kalau misalnya ketemu hal mistis itu harus gimana caranya? Dia bilang sih ini mengeluarkan jurus 1000 langkah itu lari ya. Nah kalau untuk Pak Dani tentang kita menceritakan tentang mistis itu ada nggak tentang mistis ini? Kalau di sini mungkin belum ya, belum ada. Tentang mistis, Tapi kalau di sini mungkin karena dia kayak semak-semak, hutan Semak-semak. belantara mungkin sering kalau untuk bertemu hewan-hewan seperti biawak, biawak, ular, musang, musang. burung-burung hantu itu udah lumrah lah kalau di sini. Berarti ini bukan penjagaan tentang alat spare part, Pak. Ini mungkin jaga kebun binatang. Mungkin. Pak, ini mungkin jaga kebun binatang. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi itu berarti misalnya nih andai kata kita melihat sesosok kayak ular atau apa, itu nyelesaikan gimana tuh, Pak? Ya, kalau bisa kita tangkap. Tapi kalau nggak bisa tangkap ya biarkan sajalah. Nggak pakai jurus 1000 langkah, Pak. Ya kalau bisa kita pakai jurus 1000 langkah lah. Berarti hampir sama kayak satpam yang saya video sebelumnya. Bisa. Berarti ya. Berarti itulah mungkin di sana itu kan kadang tempat kita jaga jadi satpam itu kan kadang beda-beda. Jadi kayak si Pak Dani ini tempat spare part alat berat, terus di tempat video sebelumnya tuh kan pastilah kalian tuh mengalami hal-hal seperti yang di jalan seperti Pak Dani ini. Nah itulah untuk di sana sahabat Ciron, mungkin di sana tuh tekadkanlah untuk menjadi seorang anggota satpam tuh kan. Jadi biar walaupun hanya sebagai satpam ya, tapi kan nggak terlalu, jangan muluk lah, jangan terlalu minder, jangan malu-malu seperti itu kan. Nah jadi itulah untuk sana di sana masalah untuk penjagaan ataupun pengalaman Pak Dani untuk malam ini mungkin sampai ini aja Pak Dani. Saya bertanya mungkin kan di Ciron bakal mengunjungi satpam lain untuk Ciron bertanya pengalamannya seperti apa, terus ya masalahnya. Kalau masalah untuk ini apa di jaga sini ada masalah ini nggak Pak? Bermasalah nggak? Apanya? Misalnya sudah jaga nih ada sedikit bermasalah sama bos atau apa? Pokoknya aman-aman aja ya. Kalau itu jarang sih. Bos juga mungkin kan jarang datang ke sini, mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali baru datang. Pengecekan aja, mungkin karyawannya aja. Iya, di sini. karyawan mungkin ada 1 bendahara, terus 2 cleaning service masih di kantor. Nah jadi itu aja mungkin Pak Dani yang Ciron nanya-nanya sama Pak Dani masalah berapa lama jadi satpam, terus Ciron bertanya juga pengalaman Pak Dani di sini, terus juga banyak lah yang tentang masalah tentang penjagaan di sini kan, dan mungkin juga biar di sana semua dulu tahu masalah untuk satpam itu seperti apa kan, kita tuh tugasnya seperti apa. Mungkin untuk mengakhiri video malam ini mungkin ada nggak pesan untuk seluruh satpam Indonesia, untuk Pak Dani, untuk sahabat Ciron? Mungkin satpam itu profesi yang mulia. Jadi untuk rekan-rekan satpam sekalian, teman-teman,
kalau jadi satpam, bekerjalah dengan bagus, sesuaikanlah dengan SOP yang ada. Walaupun tidak membuatmu kaya, tapi setidaknya cukup untuk menghidupimu. Jadi pesannya itu jangan pernah untuk malu. Pak, jadi seorang satpam Iya. itu kan. Jadi ya kerjakanlah walaupun ini. Walaupun tidak membuat kamu kaya, setidaknya cukup untuk menghidupi. Nah itu di sana kata pesan Pak Dani itu harus didengar, Mak, supaya di sana tuh nggak terlalu malu-malu. Ada merasa malu? Enggak. Nggak ada ya, santai aja ya, namanya juga Santai lah. kerja kan, Kita kan kerja. Oh, seperti itu. Nah di sana Pak Dani aja nggak malu dia untuk menjadi seorang anggota satpam. Jadi kan walaupun kita jadi seorang, ya biarlah orang berkata kalau satpam itu hanya dipandang sebelah mata. Jadi kalau kita menjalani kerja itu dengan serius dengan SOP tadi, ya kita jalanin aja. Walaupun ya orang sering ngomongnya satpam seperti ini kan banyak pada nih. Iya. Saya sering ini kan kadang ya masyarakat atau orang lah semua ini mana satpam sebelah mata. Oke, untuk konten ini cukup sampai sini aja obrolan kita pada ini. Mungkin lain waktu saya bakal kembali lagi sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.